setelah mereka mengetahui kesesatan tersebut, begitu pula lah ketetapan Allah terhadap mereka, bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-31 hingga 33, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Yang makna dari ayat-ayat mulia tersebut adalah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, kaum musyrikin Makkah, akan menjawab, Allah. Maka katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak takut dan tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian yang sebenarnya. Dan tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian dipalingkan dari tauhid dan dari kebenaran? Demikianlah telah menjadi ketetapan Rabb kalian terhadap orang-orang yang fasik, bahwa sesungguhnya mereka itu tidaklah akan beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang penetapan akidah tauhid. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul kepada kaum musyrikin dengan bertanya kepada mereka, May yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dari langit dengan cara menurunkan hujan, dan dari bumi dengan cara menumbuhkan biji-bijian, menghasilkan buah-buahan serta sayur mayur yang dengannya kalian mendapatkan rizki. Siapakah yang berbuat itu semua? Dan katakan juga kepada mereka, Ammay yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Maksudnya pendengaran dan penglihatan kalian, yang jika Allah Ta'ala mencabut keduanya dari kalian, maka siapakah yang dapat mendatangkan pendengaran atau penglihatan itu kepada kalian selain Allah? Kemudian juga tanyakan kepada mereka, kaum musyrikin itu, wa may yukhrijul hayya minal mayt, siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Sebagian mufassir memberikan contoh, yaitu seperti sesuatu yang hidup, yakni makhluk hidup, ya, semacam burung atau ayam, yang dikeluarkan Allah dari yang mati, yaitu dari telurnya. Siapakah yang mengeluarkan makhluk hidup seperti ayam atau burung dari sesuatu yang mati, dari benda mati, yaitu telur? Dan sebaliknya, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, ya. Sebagian mencontohkan dengan mengeluarkan telur dari
makhluk hidup, itu dari ayam atau dari seekor burung. Atau seperti menumbuhkan pohon kurma yang hidup dari biji-bijian yang mati, dan sebaliknya. Siapakah yang melakukan itu semua selain Allah? Kemudian tanyakan juga kepada mereka, dan siapakah yang mengatur segala urusan, baik urusannya di langit maupun di bumi, seperti silih bergantinya malam dan siang, atau turunnya hujan, datangnya musim kemarau. Demikian pula tentang kehidupan dan kematian. Siapakah yang mengatur itu semua? Tentang kekayaan dan kemiskinan, kesehatan dan sakit, dan semua pengaturan yang terjadi di alam semesta. Siapakah yang menetapkan takdir atau pengaturan itu semua? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Yani Allah lah yang melakukan itu semua. Jadi, tidak ada jawaban lain dari mereka selain jawaban Allah. Karena mereka mengetahui, sebab memang hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukan itu semua. Maka kemudian pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka adalah, kenapakah kalian tidak takut kepada Allah? Tidak menjaga diri dari azab Allah dengan mentaatinya dan menyembah semata kepada Allah? Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq." Maka Zat yang berbuat seperti itu, dialah Allah, Rabb kalian yang hak, yang sebenarnya. Yakni, Zat yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Zat yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan sebaliknya. Dan Zat yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Yang berbuat itu semua adalah Allah, satu-satunya Rabb kalian. Dan dialah Rabb yang hak, Rabb yang benar. Sesembahan yang hak, yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Rabb kalian yang sebenarnya. Tiada Rabb atau sesembahan lain bagi kalian selain Dia. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian dapat dipalingkan dari kebenaran tersebut dan dapat dipalingkan dari tauhid kepada kesyirikan? Hal ini tentu sangat mengherankan. Dan suatu sikap yang menunjukkan bertolak belakang. Sebab kaum musyrikin Quraisy mengakui bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, memberikan rizki dari langit dan dari bumi, menciptakan makhluk hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengatur semua urusan yang di langit maupun di bumi. Mereka mengakui itu semua. Lalu bagaimana setelah pengakuan itu mereka tidak menyembah Allah Ta'ala semata dan masih menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain? Tentu hal ini sangat bertolak belakang dan sangat mengherankan. Maka setelah jelas hujah-hujah itu, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan dan ancamannya kepada kaum musyrikin. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah tetap keputusan dari Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik itu, bahwasanya mereka tidak akan beriman. Yakni sebagaimana mereka menolak kebenaran setelah jelas, sebagaimana mereka terus-menerus berpaling dari kebenaran dan tetap memegang teguh kesesatan, setelah mereka mengetahui kesesatan tersebut, begitu pula lah ketetapan Allah terhadap mereka, bahwasanya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Pendengar yang budiman, ya, seorang yang telah terlalu jauh masuk dalam kefasikan dan terang-terangan menolak kebenaran setelah jelas baginya kebenaran tersebut, dan dia bersikukuh dalam kesesatannya terus-menerus sampai melewati batas, maka orang yang semacam ini sangat kecil kemungkinannya untuk kembali ke jalan yang hak dan mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak mendolimi hamba-hambanya, tapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Mereka telah bersikukuh dalam kefasikan, terus bergelimang dalam kesesatan, berpegang teguh dengan kebatilan, menolak yang hak setelah jelas keterangan dan bukti-buktinya. Maka orang yang semacam ini, Allah mengharamkan hidayahnya kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran yang dapat diambil dari surat Yunus ayat 31 hingga 33 ini diantaranya adalah, pertama, kaum musyrikin Arab terdahulu, mereka menyekutukan Allah Ta'ala hanya dalam tauhid uluhiyah,
Tetapi mereka mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Yakni, mereka mengakui sebenarnya bahwa Allah lah Rabb, yakni pencipta, pengatur di alam semesta, dan penguasa atau pemilik segalanya. Tapi mereka menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah, yakni dalam hal ibadah atau peribadatan. Pelajaran yang kedua, tidak akan bermanfaat seorang yang mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, namun tidak mengesahkannya dalam tauhid uluhiyah. Yakni, sekedar keimanan atau pengakuan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pengatur, pemilik semuanya, tetapi tanpa mengesahkan Allah dalam peribadatan seorang hamba, maka hal ini tidak berguna bagi hamba tersebut. Yang ketiga, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Sehingga, jika seseorang tidak berada di atas kebenaran, maka dia akan berada di atas kesesatan. Karena tidak pernah ada pertemuan antara keduanya. Maka siapa yang tidak menganut kebenaran, berarti dia berada dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran keempat, tenggelam dalam keburukan dan dosa, serta bersikukuh memegang teguh kebatilan, akan mengubah hal tersebut menjadi sifat yang melekat bagi pelakunya, sehingga dia tidak akan keluar dari kesesatan dan kebatilan tersebut sampai dia binasa di atas keburukan yang ia lakukan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah beberapa penjelasan dari tafsir surat Yunus ayat 31 hingga 33. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, menunjukkan kita kepada kebenaran, dan menjauhkan kita dari semua sebab-sebab yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.